Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dari kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Setelah ditelusuri semua ijazah itu palsu, ijazah SMA itu hasil nyuri dari orang namanya Joko Wahyudi, nomor induknya 08112, itu punya Joko Wahyudi, cek ke sekolahan, jika enggak punya Joko Wahyudi tembak kepala saya, kata pria yang diduga bernama Bambang Trimulyono itu. Joko Wahyudi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh istrinya. Dia menegaskan ada perbedaan nomor ijazahnya dengan yang disebut dalam video itu. Nomor ijazah Joko Wahyudi adalah 08106. Joko mengatakan dia juga pernah mendapatkan SMS yang berisikan ijazahnya akan dibeli 10 miliar karena curiga dia mengabaikan pesan itu. Pesan singkat itu diterima awal tahun 2022 lalu, hingga pada Oktober 2022 isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali muncul. Belakangan ramai isu bahwa ijazah sarjana Presiden Jokowi palsu. Jokowi dan teman-teman kuliahnya menertawakan isu viral itu. Belakangan ramai isu bahwa ijazah sarjana Presiden Joko Widodo palsu. Jokowi dan juga teman-temannya menertawakan isu viral tersebut. Jokowi dan teman-teman semasa kuliah di UGM bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambar Rukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu kemarin. Video momen diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Para karyawannya pun tertawa. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Kertas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya. Belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali lagi. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Joko Widodo. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya profilnya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah, itu bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, Ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim
kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan dan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Purwakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Purwakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah, yang mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali, yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga, yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul, yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali, yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini ya, dengan ini yang masukkan. Ruiz Alfianto, kemudian Wiji Lestari, selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Fotokopinya. Tugas tolong Pak ditempatkan Ibu, itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indra Sari.
Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ya, Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Oh, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Soalnya kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Dan halo teman-teman sekalian, salam kebangsaan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan para penikmat analisis kritis dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di saluran pengamat krusial, sebuah diskusi yang konsisten hadir untuk mengurai, menganalisis, dan membedah dinamika hukum serta politik nasional secara objektif, rasional, dan berlandaskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang positif. Seperti yang kerap saya katakan pada ulasan-ulasan kita sebelumnya, konstitusi dan hukum di negara ini tidak boleh sedikit pun dijadikan instrumen pragmatis atau alat legitimasi politik. Ketika marwah penegakan hukum ditarik ke dalam arena perselisihan politik praktis, yang dikobarkan bukan sekedar para pihak yang bersengketa, melainkan asas kepastian hukum serta pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Menyikapi perkembangan persidangan terkini yang kian dinamis dan memanas, khususnya yang berkaitan dengan dinamika eksepsi, sengketa kebangsaan, dokumen administrasi, hingga penerapan pasal-pasal tindak pidana pencemaran nama baik, kita dituntut untuk bersikap cermat dan tidak mudah terdistraksi oleh opini publik yang menyesatkan. Secara asas hukum pidana formal, penerapan aturan hukum harus berpijak pada prinsip legalitas dan transitoris. Apabila terdapat perubahan perundang-undangan dari aturan lama menuju regulasi baru, asas hukum menetapkan bahwa ketetapan yang paling menguntungkan bagi posisi terdakwalah yang diwajibkan dijadikan acuan utama. Kita tidak boleh membiarkan terjadinya ambiguasi hukum dalam ruang peradilan. Di sisi lain, perdebatan mengenai batas kewenangan penyidik, penuntut umum, hingga independensi majelis hakim adalah fondasi utama. Prinsip dasar equality before the law persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan tanpa memandang kedudukan sosial, latar belakang politik, maupun jabatan masa lalu seseorang. Prosedur pemanggilan saksi-saksi kunci maupun pelapor di muka sidang adalah standar baru dan standar baku hukum acara pidana yang wajib dipatuhi demi terwujudnya keadilan yang hakiki. Selanjutnya, teman-teman sekalian, satu poin krusial yang perlu kita cermati bersama adalah persoalan pembuktian dan keabsahan dokumen. Di era modern ini,
Keabsahan sebuah data atau rekam jejak digital tidak lagi bisa diperdebatkan hanya melalui asumsi kualitatif, melainkan harus diuji secara forensik digital yang akuntabel. Munculnya isu mengenai dugaan keterlibatan oknum atau perubahan data pada institusi-institusi pendidikan tinggi ternama menjadi ujian berat bagi marwah keilmuan bangsa kita. Kampus sebagai banteng terakhir kebenaran ilmiah harus berdiri netral, transparan, dan berani membuka fakta sejelas-jelasnya. Apabila memang terdapat pelanggaran atau manipulasi yang dilakukan oleh oknum tersebut, maka proses penegakan hukum harus masuk hingga ke akar permasalahan tanpa yang ada yang ditutup-tutupi. Langkah ini penting bukan untuk menjatuhkan kredibilitas institusi, melainkan justru untuk membersihkan nama baik lembaga-lembaga pendidikan tersebut kepungan spekulasi publik. Sebagai pengamat yang konsisten, pengawal isu-isu hukum dan politik ini, sejak awal saya melihat bahwa masyarakat hari ini sudah semakin cerdas. Masyarakat tidak lagi dengan mudah menerima narasi tunggal tanpa pengujian fakta. Pilihan hari ini sangat jelas, apakah kita akan membiarkan proses peradilan ini berlarut-larut dalam ketidakpastian politik, ataukah kita mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan presisi, hanya melalui pembuktian yang jujur dan ketukan palu hakim yang independenlah kebenaran substantif dapat terungkap dan ditegakkan. Sosial di tengah sosial dapat diredam. Mari kita bersama-sama mengawal seluruh proses ini hingga tuntas demi tegaknya kedaulatan hukum dan keadilan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar daripada netizen-netizen kita. Sans Gemi, saya setuju harta keluarga Jokowi harus diusut tuntas untuk keadilan. Makera Hayu, terima kasih Bang Hotman sudah berani menyuarakan kebenaran demi bangsa dan negara. Rahmat Zuhirk, mengalir kemana dana itu kalau ingin menuntut kepalsuan? Apakah penegak hukum? Menyese, silahkan audit kekayaan Joko, jangan cuman omon-omon doang. Sumarwotops, Bang Hotman dorong terus KPK dan lembaga terkait untuk periksa dugaan korupsi yang terjadi. Malik Maran, demi keadilan Bapak Hotman harus turun gunung demi bangsa, negara, dan rakyat. Dari Didi Suryadi, bagus Pak Hotman Paris cepat dan tindak tegas biar cepat selesai hukum seberes-beresnya. Sahroji, Hotman terima kasih kau telah ikut peduli dengan isu ini. Soherman, mantap Bang Hotman. Faujan, Pak Hotman cerdas menganalisis sesuatu sumber masalah kasus tidak selesai itu korup. Awal Udin, saya sangat mendukung Bang Hotman. Tulang Hotman untuk diusut kekayaan mantan presiden ke-7 besar anak-anaknya. Ediar, tolong selesaikanlah kasus ini Bang Hotman. Dadan Dana, mantap sekali advokat papan atas hidup mantan Hotman Paris. Sri Lestari, ya Allah lindungilah kebenaran, hancurkanlah kejahatan. Bahkrodin, yang namanya kebohongan tetap akan terbongkar. Bravo Pak Hotman. Sukan Tabalis, luar biasa Bung Hotman. Nur Hayati, Pak Hotman tolong diusulkan sampai tuntas juga anak-anaknya, perisak semua, hancur kali negara ini, rakyat ditindas sampai pendeta hancur. Maka Rahayu, kebenaran akan mencari jalannya sendiri, nggak bisa ditutupi. Kasihlah, mantap usut sampai tuntas keluarga Pak Jokowi supaya rakyat Indonesia puas. Rizal Forum, eksekusi yang berat agar kedaulatan negara ini disegani di dunia internasional dan investasi semakin membaik dan tidak ada yang namanya Indonesia lebih dihargai di mata dunia. Wahyun, udah tunjukkan ijazah asli ke pengadilan biar diuji berwenang, kalau tidak berarti emang ada korupsi. Menyes, awas PKI bangkit lagi, waspadalah.
Nadia, kenapa Joko Dok nggak mau tunjukkan ijazahnya? Karena foto yang ada di ijazahnya itu foto orang lain. Walaupun ada ijazah asli yang dipegangnya sekarang ini, tapi itu punyanya Heri Mulyono yang sudah ditukar fotonya. Dari Sam, maju terus Bang Hotman Paris, wong cilik selalu menanti dan mendoakan usahamu. Hidayat, para penegak hukum jahat menyebabkan negeri hancur. Tegakkan hukum jika benar-benar cinta NKRI. Subeci, ini baru penegak idealis mantap. Gak yang lain pura-pura gak tahu apa-apa bungkam. Muhadi Petar Tamburan, atas rahmat petunjuk dan kuasa Allah Tuhannya segala kebohongan, penyimpangan, korupsi dan segala pelanggaran NKRI semakin terungkap, terbongkar sehingga segera diadili secara tuntas, bersih, transparan sehingga diadili dan dimiskinkan. Aset harus bersihkan semua ternak peninggalan Jokowi dan makzukan Gibran, baru rakyat percaya Pak Prabowo. Vini Maswati, ayo Pak Prabowo, Jokowi segera ditangkap dan mengaudit harta Jokowi dan anak-anaknya. Saya dukung Bapak Hotman Paris. Andrewati, mantap Bang Hotman, tuntaskan. Samsul Sengkang, mantap Pak Hotman. Baik guys, mungkin cukup sekian dari komentar-komentar para netizen. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi. Pemirsa, mungkin cukup sekian dari komentar-komentar netizen pada hari ini. Jangan lupa tekan tombol like. Pemirsa, mungkin cukup sekian dari komentar-komentar netizen kita. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Sampai jumpa, salam NKRI. Bagaimana pandangan kritis Anda mengenai dinamika persidangan dan substansi hukum yang telah kita bedah hari ini? Silakan sampaikan gagasan dan tanggapan Anda secara santun, rasional, serta konstruktif. Bagaimana pandangan kritis Anda mengenai dinamika persidangan dan substansi hukum yang telah kita bedah hari ini? Silakan sampaikan gagasan dan tanggapan Anda secara santun, rasional, serta konstruktif di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi berupa like bagian video ini. Bagikan video ini dan pastikan Anda telah berlangganan di saluran King Kong TV. Tidak ketinggalan analisis hukum. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi berupa like, bagikan video ini, dan pastikan Anda telah subscribe video. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi berupa like, bagikan video ini, dan pastikan Anda telah subscribe Pengamat Krusial agar tidak ketinggalan analisis hukum dan politik terpercaya berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam NKRI.